Salawat pencinta Rasulullah, pendamba syafaat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya doakan semuanya, angkat tangannya, aminkan doanya. Athabakumullah, hafizakumullah, ra'akumullah, waffaqakumullah, ayyadakumullah, rahimani wa rahimakumullah. Semoga kita semua jadi orang yang selamat di dunia dan selamat di akhirat, bisa jumpa dan berkumpul kembali di surga Allah bersama orang tua kita, keluarga dan anak cucu kita semuanya, ma'alladzina an'ama Allah alaihim minan nabiyyin was-siddiqin was-syuhada was-salihin. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Rahmanir Rahim, Maliki yaumiddin. Malam yang istimewa. Yang pertama, malamnya malam Jumat, Lailatul Gharra. Sammahar Rasul, Nabi memberi nama dengan nama Lailatul Gharra, malam yang mulia, malam Jumat. Khamsu layalin la turaddu fihinna da'wah, ada 5 malam yang doa tidak pernah ditolak. Awwalu layla min Rajab, malam pertama Rajab. Lailatul nisfi min Sya'ban, malam nisfu Sya'ban. Lailatul Jum'ah, malam Jumat. Wa Lailatul Aidain, malam 2 hari raya Idul Fitri dan Idul Adha. Hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita sekarang berada di malam Jumat. Juga berbarengan dengan malam Jumat itu Lailatul Ashura, malam 10. Ahlan, monggo Gus. Fadal. Juga berbarengan dengan malam Jumat, kita berada di malam 10. Malam tanggal 10 ahlan sahlan dari bulan Muharram, Syahrullah al-Muharram, Syahrul Hurum. Malam 10 Ashura, malam ini malam kemuliaan yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, bernilai beda dengan malam-malam lainnya. Mulia karena ada sesuatu kejadian yang mulia pula. Biasanya sebuah tempat jadi mulia, sebuah waktu jadi mulia, itu karena ada kejadian yang hebat luar biasa di tempat itu atau di waktu itu. Makanya ikut jadi mulia tempatnya, jadi mulia juga waktunya. Madza fi Ashura, ada apa di Ashura? Dimulai dengan Yaum najjallahu Musa min Fir'aun. Di hari Ashura Nabi Musa diselamatkan oleh Allah dari kejaran Fir'aun. Falamma tara al-jam'an qala ashabu Musa inna lamudrakun. Ketika kelihatan rombongan Fir'aun itu mengejar dari belakang, berkata pengikutnya Nabi Musa, inna lamudrakun, sungguh kita sekarang akan kena tangkap, akan dibunuh. Tidak ada jalan keluar, lamudrakun.
Di belakang pasukan Fir'aun dengan senjata lengkap, di depan lautan yang luas, tak mungkin bisa untuk diseberangi. Secara akal sudah tak bisa lagi ada jalan keluar. Pastinya akan mati. Setiap pengikut Nabi Musa sudah perasaannya ini mati ini ntar lagi nih. Terasa daqat alaihimul ard, bumi ini sempit. Mundur tak bisa, maju tak bisa. Berada di puncak kegelisahan. Kalau orang kena masalah, sakit yang berbulan-bulan tapi masih bisa berobat, masih bisa bernafas, masih ada jalan keluar. Kalau ada orang punya utang, gelisah tapi masih bisa dijanjiin, masih bisa nafas. Kalau ada orang kena masalah entah duniawi atau keluarga atau sak macamnya, masih banyak jalan keluar, masih banyak untuk bisa lari dari masalah itu. Tapi Nabi Musa dan pengikutnya sudah berada di puncak problem, puncak muskilah, ghayatul muskilah, puncak dari masalah yang tidak bisa punya jalan keluar lagi. Ke belakang mundur mati, maju mati. Allahumma shalli ala Muhammad. Tapi coba di tengah kepanikan itu, Nabi Musa dengan tauhidnya berteriak, kalla inna ma'i rabbi sayahdin. Gak bakalan kena, Fir'aun gak bakalan bisa membunuh kita. Inna ma'i, sesungguhnya bersama aku, Rabbi, Tuhanku, sayahdin, akan memberi petunjuk kepadaku, sayahdin. Nabi Musa tidak tahu bahwa lautan yang di depannya itu bisa dibelah untuk dijadikan jalan selamat. Tidak kebaca sama sekali, tidak kepikiran sama sekali. Sama juga Nabi Ibrahim tidak tahu kalau api yang ada, yang mengelilingi dia itu akan dingin. Nabi Yusuf juga tidak tahu waktu dimasukkan ke sumur akan ada sayyarah, rombongan orang yang akan mengangkat. Tidak tahu, tidak kebaca ada jalan keluar. Tapi mereka para nabi punya keyakinan inna ma'i rabbi, bahwa bersamaku adalah Tuhanku, Allah subhanahu wa ta'ala. Sudah terbiasa bareng Allah di waktu sehatnya, sudah biasa bareng Allah di waktu senangnya, maka mereka yakin di waktu susah akan ditolong sama Allah subhanahu wa ta'ala. Ta'arraf ilallah firraha ya'rifka fisyiddah. Kalau kamu biasa dekat sama Allah di waktu susahmu, di waktu senangmu, maksud saya, kalau kamu sudah biasa istiqomah di waktu sehat dan senangmu bersama dengan Allah, maka waktu susahmu Allah akan hadir untuk menyelesaikan semuanya. Masalahnya kita ini waktu susah aja yang mau dekat sama Allah. Kalau sudah agak sehat sedikit, sudah senang sedikit, ngurangi semua. Dikirnya, rotibnya, solawatannya. Kalau lagi susah, wah gaspol tuh solawatnya tuh. Dipol beneran. Mereka para nabi sudah terlatih di waktu sendiri, di waktu rame-rame, di waktu senang, di waktu susah, selalu bareng dengan Allah. Allah tidak ditinggal. Mereka ibadah bukan karena neraka, mereka ibadah bukan karena sorga, tapi murni ubudiyah, pengabdian yang tulus, hanya Allah yang patut disembah. Akhirnya ketika berada di dalam syiddah, dalam kebingungan, kegelisahan, Allah hadir menolong mereka. Inna ma'i rabbi sayahdin. Allahumma shalli ala Muhammad. Ini pelajaran. Inna ma'i, dengarkan, al-ma'iyah dalam bahasa Arab kebersamaan, bersama dengan Allah, sering dengan Allah, sering bareng sama Allah. Kita kapan barengnya sama Allah? Wong kadang ke masjid sudah rumahnya Allah, tidak merasa bareng sama Allah.
Wong sholat sudah Allahu Akbar lillahi ta'ala, tidak merasa dibarengi sama Allah. Sholat kita duniawi, masjid kita duniawi, apalagi pasar kita. Majelis kita pun hadir majelis kemana-mana, tapi tidak ada Allahnya. Ghaflah, lalai, hanya buat asik-asikan, senang-senangan. Kata Imam Haddad dalam kitab Ad-Da'watut Tammah, ta'ummul ghaflah 'alan nas. Kelalaian sudah merajalela, rata di banyak orang. Hatta fil majalis, walaupun di majelis-majelis pun banyak yang lalai. Tidak ada inabah, tidak ada ruhaniyah, tidak ada setrum sambungan rindu ke Rasulullah, tidak ada takut dan malu kepada Allah. Asik-asik saja, isinya cuma roksya-roksyan, kata orang Arab, senang-senangan, tidak ada ruhaniyahnya. Di majelis sudah lalai, kata Imam Haddad zamannya beliau, apalagi di pasar-pasarnya, apalagi di jalan-jalannya, di majelisnya aja sudah banyak yang lalai. Inna ma'i rabbi, bersamaku Allah. Kapan kita merasa dibersamai dengan Allah Subhanahu wa taala? Kita berada di puncak kelalaian, Bapak Ibu, disadari atau tidak. Dalam sholat pun yang kita niati untuk menghadap Allah, kadang kita tidak merasa menghadap sama Allah. Di masjid pun yang kita niati untuk bertamu ke rumah Allah, kadang kita tidak merasa bertamu ke rumah Allah Subhanahu wa taala. Di zikir pun yang kita baca, dari zikir atau sholawat, kita tidak merasa ma'iyatullah, kebersamaan Allah. Gimana mau hadir Allahnya saat kau kesusahan, saat kau keletihan, saat kau tertimpa ujian? Bagaimana Allah akan hadir? Karena kau tak biasa menghadirkan Allah Subhanahu wa taala. Yang sering yang hadir adalah makhluk-makhluk yang tak pantas untuk dihadirkan. Ngotori akal, ngotori hati, waktu sholat, waktu zikir, itu terus yang hadir. Wa illa na'udzubillah, mulaktahin, saya dan jenengan ini terkotori dengan banyak pikiran dunia, dengan banyak pikiran riya, pujian orang, akhirnya tidak hadir itu Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah mengampuni dosa kita. Inna ma'i rabbi, aku dibarengi Allah. Saya yahdin, Allah akan ngasih petunjuk kepadaku. Nggak bakalan ditinggalin sama Allah, karena sudah biasa bareng sama Allah. Kalau kamu bareng sama Allah, selalu merasa bareng sama Allah, dapat Allah, kamu dapat segalanya. Tapi kalau kamu kehilangan Allah, tidak pernah merasa bareng sama Allah, baik dalam ibadahmu apalagi dalam aktivitas duniawimu, kau kehilangan Allah, kau kehilangan semuanya. Sekalipun kau cair 1 miliar dari hasilmu, penghasilanmu, kau cair dapat penghasilan lebih, naik jabatanmu, kalau tidak dibarengi Allah, tidak dapat semuanya. Apa artinya harta kalau tidak dibarengi dengan Allah? Apa artinya semua yang kita miliki kalau tidak dibarengi Allah? Maka itu harta, itu semuanya justru akan jadi kayu bakar neraka yang akan membakar tubuh kita nanti di akhirat. Na'udzubillahi min. Inna ma'i rabbi sayahdi. Nabi Musa dengan terangnya mengatakan, saya bersama dengan Allah akan ngasih petunjuk ke saya. Fa'auhallah ila Musa. Akhirnya fa'auhayna ila Musa, kami kasih wahyu kepada Nabi Musa. Musa, anidrib bi'asakal bahar, pukulkan tongkatmu itu ke laut yang lepas itu. Itu laut yang lebar, yang luas, pukul dengan tongkatmu, hai Musa. Apa efeknya tongkat kecil mukul lautan yang besar? Perintah dari Allah. Fanfalaqa fakana fakullu tardin fakullu qardin kataudil azim fakullu firqatin kataudil azim. Setiap kelompok kayak gunung besar terbelah jadi 2, itu laut. Kemudian ngasih jalan kepada Nabi Musa, diselamatkan oleh Allah Subhanahu. Allahumma shalli ala Muhammad. Itu kejadiannya 10 Muharram tuh besok. Makanya Nabi ngelihat orang Yahudi pada puasa di hari 10 Muharram. Mimma tasumun, kenapa kalian puasa wahai kaum Yahudi? Hadzal yaum najjallahu Musa min Fir'aun. Ini hari Nabi Musa diselamatkan sama Allah dari Fir'aun. Nahnu nasum, kita puasa syukran lillah,
bersyukur kepada Allah karena Nabi kami Nabi Musa diselamatkan oleh Allah Subhanahu. Jadi mereka syukuran karena nabinya dikasih selamat. Kita umat Nabi Muhammad syukuran juga atas nikmat Nabi kita dilahirkan. Sehingga kata ulama ini juga jadi dalilnya maulid Nabi. Ini dalilnya maulid, sebuah maulid, syukuran maulid. Nabi Musa disyukuri oleh umatnya karena selamat dari Fir'aun. Kita umat Nabi Muhammad syukuran karena lahir Nabi Muhammad ke alam semesta membawa cahaya iman, sehingga kita semuanya bisa berjalan di bawah panduan cahaya itu sampai ke surga Allah Subhanahu. Ini juga termasuk dalilnya maulid. Boleh bersyukur atas sesuatu nikmat yang Allah berikan, atas keselamatan seseorang atau atas karunia yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan paling besarnya karunia adalah lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nahnu ahaqqu bi Musa minkum. Kata Nabi Muhammad, kami lebih berhak dengan Nabi Musa daripada kalian. Kami yang puasa, kami yang berhak merayakan. Kami yang berhak merayakannya daripada kalian, kami lebih berhak, kata Rasulullah SAW. Akhirnya Nabi puasa, sahabat-sahabat juga ikut puasa, dan Nabi akhirnya mensunnahkan puasa hari Asyura seperti besok, dapat pahala menghapus dosa setahun dari yang telah lewat dari dosa-dosa kita. Alhamdulillah. Kira-kira besok ada yang puasa ini? Ini insya Allah tidak remeh ini. Insya Allah beneran, apa insya Allah penyambung komunikasi saja ini. Allahumma shalli ala Muhammad. Akhirnya puasa. Tapi Nabi bilang, lau baqitu ilal qabil la asumanna tasi'. Kalau saya hidup sampai tahun depan, saya akan puasa mulai tanggal 9, 10. Kenapa? Kata ahli tafsir, kata ahli hadis, mukhalafatan lil yahud. Nabi menghindar agar tidak sama orang Yahudi. Nabi tidak senang niru-niru Yahudi. Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Siapa yang menyerupai suatu kaum, maka dia tergolong dari kaum itu. Yahudi puasa tanggal 10. Wah, kita biar beda, mulai tanggal 9. Tahun depan kalau saya masih hidup, saya akan puasa dari tanggal 9 sama 10 supaya tidak sama dengan orang Yahudi, karena Nabi tidak senang menyerupai orang Yahudi. Nah, ini musibah umat Islam sekarang. Banyak yang menyerupai orang Barat. Pakaiannya, cara bergaulnya, penampilannya. Betul tidak? La tatabi'anna sunana man kana qablakum shibran bi shibrin. Katanya Nabi, di akhir zaman kalian akan mengikuti selangkah demi selangkah. Siapa ya Rasulullah? Yahudi dan Nasara. Siapa lagi, kata Nabi? Hatta law dakhalu juhra dubbin la dakhaltumuh. Sampai walaupun mereka itu orang Yahudi Nasara masuk ke lubang biawak, kalian akan ngikut di belakangnya, ikut masuk ke lubang biawak. Artinya di akhir zaman orang Islam pada ikut orang kafir, orang Yahudi, orang Nasara, akan ngikuti kebiasaan mereka, sampai walaupun masuk ke lubangnya biawak pun akan ikut masuk ke dalamnya. Dari saking banyaknya orang ngikuti orang Yahudi dan Nasara dalam ucapan, dalam pergaulan, dalam pakaian, dan semuanya sudah disebut oleh Nabi Muhammad SAW. Na'udzubillahi min. Terbukti ini Nabi Muhammadnya ditinggal. Mau pakai gamis malu, mau pakai cadar tidak enak. Kalau pakai you can see tidak malu, pede. Mereka tidak malu pakai you can see-nya. Saya kalau keluar kota itu naik pesawat itu, mereka dengan celana apa namanya itu, cingkrang, bukan cingkrang ya, di atasnya cingkrang itu, dengan buka auratnya, tidak malu mereka. Dan itu umat Islam, kalau ditanya agamanya Islam, tidak malu ngikuti kayak gitu. Bangga, keren katanya. Umat Islam sudah niru penampilan mereka. Rambutnya disemir, dicat 3 warna, kuning, apalagi itu, abu-abu, 3 warna, lagi model tuh sekarang. Terus anting, bukan lagi di telinga, hidung dikasih anting. Cilana beri anteng. Kita yang lihat, kita yang merasa sakit. Ya apa kalau makan kangkung gitu, cekak kan kangkung itu.
Niru siapa? Kemana sudah dilamar? Nabi tidak mau menyerupai. Ada yang jawab muda-muda ini, beb yang penting hatinya beb. Tampilan Hollywood, hati Hadromut katanya. Kalau serakalan langsung maju ke depan dengan antingnya. Ya di sisi lain saya seneng lihat kalian ini nyebut-nyebut Nabi Muhammad. Tapi lihat penampilannya itu loh. Kok dicobok kabeh, kok dikulak kabeh. Kalau memang cinta ngikuti yang dicinta dong. Nanti akan disesali kok. Saya punya teman sekarang tobat jadi orang soleh, bekas antingnya si ada lobangnya, disesali sekarang. Ya Allah beb, saya dulu jahiliyah beb, antingnya masih bekas ada, tidak bisa hilang. Akhirnya kemana-mana jadi tanda ini mantan ini, mantan ini, mantan ini. Wal iyadu billah. Ayo, jangan. Nabi poinnya nih, pelajaran nih sekarang nih, Nabi tidak senang nyerupai, tidak senang nyerupai orang Yahudi, orang Nasoro. Serupai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari bangun tidur sampai tidur lagi dia sudah memberikan qudwah hasanah untuk kita semuanya. Jangan kulaan ke yang lainnya. Ambil bidoah Mustafawiyah, barang dagangan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan kulaan ke yang lainnya. Nanti kalian akan menyesal. Di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, yauma ya'addu adh-dhalimu ala yadayhi yaqulu ya laitani ittakhadtu ma'ar rasuli sabila ya wailata laitani lam attakhid fulanan khalila laqad adallani an dzikri ba'da id ja'ani wa kana syaitan lil insani khadula. Nanti di hari kiamat banyak orang gigit jari, menangis dan menyesal sampai jarinya temakan. Kenapa? Seandainya aku mengikuti jalurnya Nabi Muhammad, aku ngikuti hidupnya Nabi Muhammad, aku idolakan Nabi Muhammad, dan aku salah mengidolakan fulan bin fulan. Dan akhirnya mereka menyesal dan menangis sambil menggigit jarinya karena salah pilih panutan, salah pilih untuk dibawa sebagai qudwah hasanah. Akhirnya mereka menyesal dan mereka tidak punya tempat untuk bersama dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad. Dah, besok puasa disunahkan. Ini hadisnya sahih. Wailah yang kalian hafal dan menyebar di banyak medsos itu, fi yaumi asyura asrun tattasil bihatnatani walaha qad nuflaha fadlun qad nukil. Ada 12 amal soleh. Itu dari 12 ada 2 saja mungkin atau 3 yang hadisnya sahih atau hasan atau dhaif la yashtaddu dha'fu, yang masih bisa diamalkan. Yang lainnya ada yang mungkar, ada yang maudhu. Lebih baik yang seperti itu tidak disebar. Ya, tidak disebar, kecuali yang sahih, yang hasan atau yang dhaif yang masih bisa diamalkan untuk fadailah amal. Makanya saya sebutkan yang sahih-sahih saja ini, yang hasan atau yang dhaif yang masih bisa diamalkan. Allahumma shalli ala Muhammad. Di antaranya puasa. Kalau bisa besok puasa semuanya ini untuk ambil jemput seruan dari panggilan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa man shoma yauman li ajlillah ba'adahu Allah bainahu wa bainan nar sab'ina khirifa. Siapa yang berpuasa satu hari karena Allah, akan dijauhkan antara dia dengan neraka perjalanan 70 tahun lamanya. Puasa satu hari karena Allah. Sufyan ibnu Uyainah juga menyebutkan makna dari as-saumuli wa ana ajzibih, puasa itu punyaku, aku sendiri yang akan membalas. Yu'tabil abdi yaumal qiyamah, seorang hamba nanti di hari kiamat ketika disidang diadili oleh Allah, pernah berbuat dolim ke tetangga, pernah berbuat dolim ke orang, maka belum dapat maaf, belum dapat ridho di kehidupan dunianya, maka di akhirat disuruh tebus, ambilkan dari pahala hajinya, ambilkan dari pahala umrohnya, ambilkan dari pahala sholatnya, ambilkan dari pahala baca Qur'annya, ambilkan dari pahala sedekahnya. Ketika habis semuanya, ambilkan, mau diambil dari pahala puasanya, sama Allah suruh berhenti. Da'hu, biarkan, jangan diganggu. Puasa itu jangan diganggu, pahala puasanya orang ini jangan diganggu. As-saumuli, puasa itu punyaku, jangan diganggu. Sama Allah tidak boleh diambil.
Terus siapa ini kedolimannya belum terbayar, belum lunas, ini apa ya Allah? Ana atahammaluhu, saya yang akan nanggung, karena itu puasa itu punya saya sendiri yang akan balas, dan kedoliman yang tersisa saya yang akan melunasinya, kata Allah Subhanahu wa taala. Ini diantara keistimewaan ibadah puasa dibanding ibadah-ibadah yang lainnya. Karena kita tidak makan, tidak minum, walaupun dalam jeding sendirian, walaupun di tengah sawah kepanasan, kita bisa bertahan, tetap lillahi ta'alanya banget. Lillahi ta'alanya dalam betul. Walaupun kita sendirian, kita takut nunggu adzan maghrib baru kita mau berbuka. Itu yang dihargai oleh Allah. Allah hadir dalam kehidupanmu saat kamu puasa. Makanya kamu punya nilai yang istimewa puasamu di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala Muhammad. Fahim tuh? Faham? Orang kalau tahu dengan keutamaan puasa ini, maka akan puasa terus karena istimewanya yang sangat luar biasa, tak bisa diganggu gugat, dan orang itu diampuni berkat Allah karena Allah memaafkannya dengan berkat puasanya yang diterima oleh Allah Subhanahu. Itu puasa sunnah seperti Asyura ini besok. Wafaqakumullah, semoga dapat taufik untuk mengamalkannya. Amin. Tayyib. Allahumma shalli ala Muhammad. Belum lagi yang kedua, at-tausi'ah 'alal iyal, melebihi belanja kepada keluarga, kepada saudara. Besok nih, man wasa'a 'alal iyal fi yaum Asyura, siapa yang ngasih belanja lebih kepada keluarganya di hari Asyura, wasa'ahullahu rizqahu, Allah akan memberi luas rezekinya selama 1 tahun ketemu Asyura lagi. Alhamdulillah. Yang biasanya ngasih 50 tambahin 100.000. Tagihan besok bu. Lanangan iki pak bapak iki minta belanja lebih, kasih lirik saudaranya, kakak adik, kasih diam-diam buat sedekah sir. Dan itu bukan pengeluaran. Kata Rasulullah di dalam hadis, pak bapak ini biar semangat ini, dinarun anfaqta li miskin, 1 dinar 1.000 kau kasih orang miskin. Wa dinar fisabilillah, 1 dinar kau kasih di jalan Allah, sedekah. Wa dinar lil yatama, untuk orang yatim, anak yatim kau kasih. 1.000 untuk anak yatim, 1.000 untuk orang miskin, 1.000 untuk fisabilillah. Wa dinarun anfaqta li ahlik, dan 1.000 rupiah kau kasihkan ke keluargamu. A'dhamuha ajran indallah, yang paling besar pahalanya di sisi Allah, alladzi anfaqta li ahlik, yang kamu kasihkan ke istrimu. Lebih besar daripada ke orang miskin, kepada anak yatim. Bersedekah kepada keluarga, kepada istri yang membutuhkan, apalagi itu lebih besar. A'dhamuha ajran indallah, lebih besar di sisi Allah Subhanahu. Jadi jangan dihitung pengeluaran kalau ngasih istri, itu justru pemasukan, itu celengan. Lebih besar pahalanya daripada ngasih miskin, ngasih yatim. Bahkan ini kadang ikut santunan anak yatim, diamplopi kabeh, bojone gak dikai iblas. Ono bu? Bada bu, sing roh bu? Cerek kabeh ini berhitungan. Tak belencoy. Mon beda pentas sah? Kalau ada pentasnya, tampil dia dengan amplopnya yang besar-besar, di sini 5.000. Gayane tok tampil dia, karena di syuting, karena di selfie, karena akan viral. Nyumbang mana kaji masuk cek keluar boleh, saya nggak malah masuk cek keluar boleh. Allahumma shalli ala Muhammad. Haba'an mansura, orang yang seperti ini sama dengan debu ditiup angin, tidak ada bekasnya, tidak didapati di sisi Allah, hilang. Ya Allah, saya sudah sedekah. Kadzabta, bohong kamu. Innama tasaddaqta liyaqulaka fulan annaka mutasaddiq. Kamu bersedekah supaya dibilang sama orang kamu dermawan, lampe, loman. Sudah, walaqad qil, semua sekampung sudah belai kamu, sudah muji-muji kamu. Kamu katanya ahli sedekah. Sudah, itu pahalanya sudah diambil di dunia. Di akhirat tidak ada lagi. Yang ada adalah neraka, karena kau tidak bermaksud kepadaku, tapi bermaksud untuk orang lain. Man amila amalan asyraka fihi ghairi taraktuhu li syariki. Di dalam hadis qudsi, siapa yang beramal kemudian di dalamnya ada orang lain selain aku tinggalkan amal itu untuk sekutuku. Aku tak mau ikut-ikut, biar aku berikan kepada yang dimaksud sama orang itu.
Ada orang lain selain aku, kata Allah, aku kasihkan ke orang itu. Aku tidak mau menerimanya. Aku minta yang murni. Ala lillahi dinul khalis wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Allah hanya ingin nerima yang murni-murni, yang hanya untuk Allah Subhanahu. Allahumma shalli ala Muhammad. Makanya besok ayo yang ingin luas, lancar rezekinya, bagi-bagi untuk istri, keluarga, ibu. Kalau ada orang tuanya, ibu disangoni, kasih lebih, tulisi Muharram, tulisi Asyura. Itu keutamaannya luar biasa. Di Mesir dulu ada orang dengar ceramah bab Asyura, sedekah kayak gini. Dia orang miskin, pulang dia langsung ngamalkan. Lihat dalam rumah kosongan, dapur kosong, tidak punya apa-apa, cuma punya baju. Cuma punya baju satu, dalam riwayat satu bajunya. Ada orang peminta sa'il ngetok pintu, Pak, bihaqqi hadzal yaum, yang ngemis ini ngerti bahwa itu hari Asyura, hari keramat. Hari keramat maksudnya hari keramat karena di situ banyak ibadah, bukan keramat ageng se keres, keramat mata jimat. Pada perkumpulan, ayo besok kita tikir Asyura, bawa telur satu-satu. Pada remah telur soro kiba. Ai ceplok pada remah. Oh no, ai wong-wong iki. Itu hari Asyura, hari keramat, keramat untuk kita beribadah, ibadah sedekah. Ini orang miskin ngerti bahwa itu hari mulia, bihaqqi hadzal yaum, dengan keutamaan hari ini, hari Asyura. Ayo beri saya apa yang kamu punya. Bingung tuan rumah ini, tidak ada apa-apa kecuali punya baju tok. Miskin sekali, dibuka bajunya. Karena dia minta dengan nama kemuliaan hari Asyura, tidak boleh ditolak. Apalagi kemarin saya dengar ceramah tentang sedekah Asyura yang luar biasa. Dibuka bajunya, wahai sa'il, wahai peminta, yang aku punya hanya baju ini, ambillah, aku ikhlas dengan kehormatan hari ini, hari Asyura. Akhirnya tidak bisa keluar rumah karena tidak punya baju, wes. Tidak berani keluar, tidak ada lagi bajunya, dikasihkan sudah. Karena yang minta pinter pakai nama Asyura. Akhirnya di rumah dia tidur, dalam tidurnya dia mimpi ketemu orang perempuan cantik luar biasa. Wah, ini rezeki bagi laki-laki nih kalau mimpi orang bini retin. Alam nyata coba bini nah. Alam mimpi wah retin, wah rezeki wah. Sama dengan orang puasa, lupa makan, lupa minum. Itu tidak batal, Pak. Itu katanya Nabi, itu rezeki dari Allah. Korjok pamalopa, lupa beneran. Kalau sampean laki-laki nafsu gejolak, nafsu ingin lihat perempuan cantik, minta sama Allah, di alam nyata tidak dapat, di alam mimpi dikasih sama Allah. Ketemu sampean sama siapa baiklah? Hah? Korjok ngayal kena. Sebelum tidur dihayalin kemana-mana. Mimpi gendruwo deh gitu. Mimpi wanita cantik. Man anti? Siapa kamu? Cantik sekali. Ana Asyura, saya bidadari Asyura. Asyura? Iya. Saya disiapkan oleh Allah untukmu, istrimu di sorga Asyura, karena kau sudah sedekah dengan bajumu untuk orang miskin di hari Asyura. Mun selaki dia laku sedekah oleh Bu Suro biar Ratin bini nampian. Sampai lah itunya coba boleh. Di dunia dapat jelek-jelek lagi. Sedekah sampean. Ini mujarrab. Ini mujarrab sedekah. Yang perempuan beb, sedekah juga. Jangan jadi maf'ulun bih saja itu. Nerima tok dari sing lanang. Ono lebih nih, sedekahin juga. Kalau kebalik beb, yang laki miskin, yang perempuan yang banyak duitnya beb, menteri keuangan. Yang banyak uangnya perempuan, ya sedekah ke yang laki-laki yang miskin. Gitu beb. Zainab imra'atu bin Mas'ud. Zainab namanya, istrinya Ibnu Mas'ud. Setelah dengar ceramah sedekah dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, "Ma ra'aitu aktsar ahlin nar. Ma ra'aitu aktsar ahlin nar. Nisa, aku melihat penduduk neraka yang paling banyak perempuan. Terus lindungi badan kalian
dari api neraka. Suruh lindungi dari api neraka dengan sedekah. Ahlan. Ini kiai keren datang. Semoga acaranya tambah keren. Allahumma Muhammad. Kayaknya beliau baru dari Tarim. Nanti kita minta doa. Semoga dapat semuanya. Ahlan wasahlan. Masya Allah. Hayakumullah. Ahlan wasahlan. Hayakumullah. Itu min Tarim, ha? Masya Allah. Ternyata keren beneran ya. Saya cuma lihat statusnya saja. Masya Allah beliau ini. Baru dari Kota Wali, ziarah Zambal. Kita nanti minta barokah doanya. Semoga semuanya bisa nyampe ke Tarim juga. Amin. Terakhir dari saya ini, perempuan Imra'atu bin Mas'ud, istri dari Sayyidina Ibnu Mas'ud, setelah dengar ceramah bab sedekah Nabi, akhirnya datang menemui Rasulullah SAW, membawa perhiasannya, gelang, cincin, kalung. Ya Rasulullah, za'ama Ibnu Mas'ud annahu ahaq. Suamiku Ibnu Mas'ud merasa lebih berhak nerima sedekahku ini. Suamiku lagi tidak punya uang. Bagaimana ini Rasulullah? Apakah aku kasihkan ke fakir miskin atau aku kasihkan ke suamiku yang mengaku butuh ini? Kemudian Nabi bersabda, Shadaqa Ibnu Mas'ud. Benar yang diucapkan Ibnu Mas'ud. Dahulukan suamimu yang lagi butuh daripada orang lain. Allahumma shalli ala Muhammad. Ini golongannya saya nih, laki-laki nih, besok cair ini insyaallah ini. Ya, jangan kau baik ke orang luar, miskin, yatim, baik keluar, suaminya butuh ya. Butuh di sini bukan buat beli rokok, Rek. Rokok itu wa ma adraka ma rokok kamu ya. Butuh, kebutuhan yang banget, darurat, tidak ada sama sekali. Dahulukan suamimu, kau dapat 2 pahala, pahala sedekah dan pahala karena itu adalah suamimu, keluarga dekatmu, kekasihmu, dan hubungan baikmu. Jadi itu didahulukan. Akhirnya itu perhiasan diberikan ke suaminya, ke Ibnu Mas'ud, dan Zainab pulang dengan bahagia dengan membawa petunjuk dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yas'alunaka madza yunfiqun qul ma anfaqtum min khairin falil walidain wal aqrabin wal yatama wal masakin wa ibnis sabil. Mereka bertanya tentang apa yang harus mereka infakkan, maka dijawab, infakkan yang baik-baik. Untuk siapa? Lil walidain, untuk kedua orang tua dulu, bapak ibumu dulu, jangan sampai melas. Datangi besok, bahagiakan ya, berikan pemberian yang lebih untuk bapak ibumu, jangan takut kekurangan, kau akan dapat ganti yang lebih banyak. Wal akrobin, keluarga dekatmu, lirik kanan kiri, suami, istri, anak, saudara, ponaan, bebek, kasih mereka, bantu, dahulukan mereka. Akrobin, wal yatama, baru anak yatim, wal masakin, baru orang miskin, wa ibnis sabil, baru anak ibnu sabil, orang yang di jalan yang tidak punya ongkos untuk pulang, dibantu juga orang itu. Maka itu aturan tertib yang disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran. Waffaqakumullah, semoga kita dapat taufik mengamalkannya. Puasa besok, kemudian berbagi dengan sesama, dan insya Allah kita diberi umur yang panjang, rezeki yang berkah, dan semakin hari semakin baik kita semuanya, dan semakin hari semakin takwa kita semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala, sampai datang hari terbaik kita di dunia, yaitu kita meraih husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Setelah umur panjang dalam takwa, kita raih husnul khatimah indal maut, dan dimaafkan ketika dihisab, aman dari azab, dapat bagian dari sorga, dan dapat kesempatan untuk melihat Allah Subhanahu wa taala nanti di sorga bersama para nabiyyin was-siddiqin was-syuhada was-salihin, wa hasuna ulaika rafiqa. Dzalikal fadlu minallah wa kafa billahi hasiba wa kafa billahi wakila fi khairin wa lutfin wa afiyah. Wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Terima kasih atas waktunya, minta maaf atas segala kekurangannya. Kita dengarkan dari Kiai selanjutnya. Minta maaf dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.